Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha. Tiadakan Tuhan-Tuhan di hatimu illallah, kecuali Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya, seafdal-afdalnya dan sebaik-baiknya zikir kepada Allah adalah La ilaha illallah. Mentiadakan Tuhan itu di hati selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pahami, coba kita tafakuri, kita logikakan di hati kita. Bagaimana mungkin hati kita bertauhid? Bagaimana mungkin hati kita berla ilaha illallah? Dan bagaimana mungkin hati kita menyembah Allah? Sementara di dalam hati kita banyak hantu selain Allah. Apa hantu itu selain Allah? Yakni hal-hal yang selain Allah yang memenuhi jagat rayanya hati ini. Bagi umat muslimin, bagi umat mukminin, bila kita memang berstatus agama Islam di sisi Allah, maka la ilaha illallah kan hatimu. Tiadakan hatimu dari hantu selain Allah.
Selama ini hati kita selalu dihantui oleh Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni babagan dunia. Selama ini kita berstatus Islam hanya sebatas fisik, sebatas dohir, sebatas syariat, sebatas simbol-simbol agama saja, untuk menutupi keateisan, untuk menutupi kekufuran, untuk menutupi keingkaran hati kita kepada Allah di sisi manusia. Selama ini kita hanya beragama di sisi manusia, biar manusia tahu bahwa kita sudah beragama. Akan tetapi di sisi Allah, tengoklah hati kita, bagaimana keimanan kita, keislaman kita di sisi Allah. Tengoklah hati kita, hanya kita yang tahu bagaimana status hati kita kepada Allah. Yang wujud, yang nyata, yang jelas di hati ini hantu selain Allah ataukah Allah? Hanya kita yang bisa mengetahui, memahami masing-masing diri kita sendiri. Bagi kita yang memang benar-benar beragama di sisi Allah, maka layaknya afdhalul zikri fa'alam annahu zikir la ilaha illallah itu akan menancap kepada hati kita, guna untuk mengusir hantu yang mengotori hati ini, yang menguasai hati ini, yang menjadi salib-salib di hati ini, sehingga kita terhalang berjumpa dengan Allah. Maka dari itu, la ilaha illallah kan hati kita. Selama ini status selain Allah selalu kita tuhankan, selalu kita ingati, selalu kita zikiri di dalam hati kita. Apa itu hantu selain Allah itu? Yakni cinta dunia dan cinta segala urusan dunia. Jadi selain Allah itu adalah hantu yang memanaskan hati. Maka dari itu usirlah hantu selain Allah itu di dalam hati kita. Nah, bagaimana mungkin hati kita bisa berla ilaha illallah, sedangkan Allah di hati kita tiada, sedangkan Allah di hati kita gaib, sedangkan Allah di hati kita ora wujud. Yang wujud di hati kita, yang nyata di hati kita, yang jelas di hati kita bukan Allah selama ini, yakni dunia dan hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang wujud itulah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita kiblati, yang selama ini kita fikiri, yang selama ini kita ingati di hati kita. Jadi tengoklah hati kita, renungkan di dalam hati kita. Selama 24 jam ini, selama ini kita kan hanya zikir, ingat hanya kepada dunia. Dunia fana. Maka dari itu di sisi Allah selama ini hati kita buta, hati kita mati, jiwa kita mati.
Karena selama ini kita berzikir hanya kepada yang mati. Ingat hanya kepada yang mati, yakni badan ini, yakni hawa nafsu ini, dan yakni kebutuhan dunia, babakan dunia yang fana yang kita ingati selama ini. Karena itulah Allah menyebutkan hati yang demikian itu adalah hati yang mati, jiwa yang mati. Itulah makna kematian di sisi Allah. Jika kematian di sisi manusia kan matinya badan. Akan tetapi di sisi Allah kematian itu adalah mati hatinya dari ingat Tuhannya. Mati hatinya terbelenggu oleh dunia. Karena manusia lalai, karena manusia terbelenggu oleh panggung sandiwaranya dunia. Manusia belum mengerti, manusia belum memahami bahwa sandiwara ini ada penciptanya. Siapa penciptanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus. Jadi siapakah pencipta panggung sandiwara ini? Coba kita renungi, coba kita sadari, coba kita pahami, coba kita tafakuri. Tanpa adanya hidup di badan kita ini, tanpa adanya Allah di badan ini, apakah kita mampu menyaksikan gemerlapnya dunia? Apakah mampu kita menyaksikan pergulatan dunia? Apakah mampu kita menyaksikan isi panggung sandiwaranya dunia? Jadi sebenarnya yang bisa menyaksikan panggung sandiwaranya dunia kita ataukah Allah? Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang selama ini menjadi tohut-tohut, Tuhan-Tuhan di hati kita. Sesuatu itulah yang membelenggu hati kita akan bertemu dengan pencipta segala sesuatu. Sesuatu itu telah membelenggu kita kepada penguasa segala sesuatu. Maka dari itu, pandanglah penguasa segala sesuatu itu daripada memandang sesuatu yang diciptakan. Marilah kita belajar mengaplikasikan la ilaha illallah di dalam hati kita. Coba kita heningkan hati kita, coba kita malamkan hati kita, coba kita sepikan hati kita dari status-status yang ada di dalam hati kita. Urusan dunia, cita-cita dunia, dan sebagainya. Itulah status-status yang menghalangi kita ketemu dengan Allah. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu, yakni status-status yang ada di hati kita selama ini adalah Allah sendiri. Tanpa adanya hidup, apakah ada status-status yang ada di hati kita selama ini?
Maka jangan kita pandang status-status yang ada di dalam hati kita. Babakan dunia jangan kita pandang. Pandanglah hidup yang menciptakan, yang menguasai segala status-status yang ada di dalam hati kita ini. Tanpa adanya hidup di badan ini, apakah mungkin kita memiliki status-status yang begitu banyaknya di dalam hati kita ini? Maka cucilah, maka sucikanlah segala status-status yang ada di dalam hati kita ini. Urusan dunia ini sucikanlah. Dengan apa? Dengan Allah yang Maha Suci. Tak ada yang suci selain Allah. Tak bakal ada yang bisa mensucikan hati kecuali Allah. Maka pandanglah Allahnya, maka pandanglah hidupnya. Jika kita sudah bisa memandang hiduplah yang menguasai segala status-status yang ada di hati kita selama ini, maka kita akan terbebas dari tauhid, dari hantu-hantu yang menghalangi kita selama ini untuk berjumpa Allah, untuk berjumpa hidup. Selama ini kan kita hanya berjumpa dengan badan kita. Selama ini kan kita hanya bisa menyaksikan badan kita, bahwa badan kita ini bisa begini, bahwa badan kita ini berkuasa untuk begini, untuk berjalan, untuk berlari, untuk bekerja, untuk sholat, dan sebagainya. Selama ini kita berkiblat mentuhankan badan daripada mentuhankan hidup yang menghidupi badan. Karena apa kita terhijab dari Allah? Karena selama ini kita merasa bahwa hidup ini hidupnya manusia, bahwa selama ini hidupku hamba. Itulah yang membuat hijab kita selama ini kepada Allah. Maka persembahkan lagi, maka kembalikan lagi, maka rojiunkan lagi, maka abdikan lagi bahwa sebenarnya hidup ini Allah di dalam keheningan cipta-cipta manusiamu di hatimu. Heningkanlah hatimu, sepikanlah hatimu, sunyikanlah hatimu dari dirimu sendiri, dari hidup manusiamu sendiri, bahwa hidup inilah Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mempergerakkan af'al di dalam badan ini adalah Allah. Maka bersihkanlah hantu-hantu, sesembahan-sesembahan, salib-salib yang ada berstatus mencongol di hati kita. Bersihkanlah sedikit demi sedikit, kembalikan kepada hidup, kembalikan lagi kepada Allah, bahwa adanya segala sesuatu yang ada di hati kita ini takkan mungkin ada tanpa Allah, tanpa hidupnya badan kita selama ini. Selama ini kita hanya memandang dunia. Selama ini kita hanya memandang di luar diri badan kita. Kita tak pernah memandang siapa yang ada di dalam badan kita. Hidup siapakah ini? Kita terlalu terlena di dunia ini. Kita terlalu terlena
dengan menghadapi kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Seakan-akan kitalah yang berkuasa di dunia ini. Seakan-akan kitalah yang mampu hidup di dunia ini. Seakan-akan kitalah yang mampu sukses di dunia ini. Seolah-olah kita yang berikhtiar, seolah-olah kita yang bekerja. Maka sadarilah, hidup itulah yang bekerja, hidup itulah yang berjalan, hidup itulah yang mendirikan sholat, hidup itulah yang ngapa-ngapain di badan ini. Maka kembalikan lagi, sucikan lagi bahwa hidup ini Allah, agar hati kita selamat dari hal-hal selain Allah. Maka inilah cara mengaplikasikan La ilaha illallah di dalam hati kita. Jika sudah wujud Allahnya di hati, jika sudah fana seluruh selain Allah di hati, maka itulah hati kita sudah Islam di sisi Allah. Hati kita sudah selamat dari hal-hal selain Allah. Semoga semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah ke jalan lurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.